Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, sangat menarik merenungkan kisah Injil pada hari ini. Nyatalah bahwa para murid Yesus mengikuti Yesus dengan gambaran yang ternyata bertentangan dengan misi perutusan Yesus. Mereka memahami bahwa menjadi pengikut Yesus berarti akan mendapatkan posisi, kedudukan, jabatan, kemuliaan dalam kerajaan Yesus. Memang tadi dikatakan hanya 2 murid Yesus yang meminta supaya duduk di sebelah kanan dan sebelah kiri Yesus dalam kemuliaannya kelak. Dan itulah Yakobus dan Yohanes. Tetapi kemudian selanjutnya dikisahkan bahwa 10 murid yang lain itu juga marah-marah, cemburu. Mengapa 2 rekan semurid ini menuntut itu? Berarti juga 10 murid yang lain itu juga masih mempunyai paham yang sama dengan Yakobus dan Yohanes. Mendapatkan posisi, mendapatkan jabatan, mendapatkan kedudukan, kemuliaan dalam kerajaan Yesus. Dan itulah yang membuat mereka mau menjadi pengikut Yesus. Yesus mereka percaya dia adalah Mesias, utusan Allah yang datang ke dunia ini untuk memulihkan kerajaan Israel, kemuliaan Israel, dan di sana mereka mengharapkan kedudukan. Dan jawaban Yesus itu sungguh menarik. Jelas sekali bahwa Yesus tidak datang dan mau menjadi raja sebagaimana gambaran dari murid-murid itu. Persis berlawanan dari itu. Mampukah kamu memikul beban, memikul salib yang akan kupikul? Mampukah kamu meminum piala yang akan kuminum? Dan kedua murid itu yang mewakili murid-murid lainnya menjawab, kami mampu. Tetapi masih dalam pengertian bahwa kalau mengikuti piala yang diminum oleh Kristus, mereka tetap akan mendapat kedudukan, jabatan. Tetapi kesempatan itu dipergunakan oleh Yesus untuk mengajarkan model kemuliaan yang menjadi model perutusannya. Dan saya kira ayat terakhir tadi itu menggambarkan itu. Anak manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi gambaran kedudukan dalam kerajaan Yesus sebagai jabatan, posisi yang tinggi, kita lihat terbalik dengan model yang ditawarkan oleh Yesus. Dan itu jelas dalam kata-katanya, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba bagi semua orang. Jadi tugas perutusan Yesus adalah tugas pelayanan, bukan tugas mendapatkan posisi penting. Tugas pelayanan.
Dan itulah makna salib. Mampukah kamu memikul salib yang akan kupikul? Saudari-saudara terkasih. Jadi kita lihat apa yang dijanjikan oleh Yesus Kristus adalah salib, penderitaan. Dan saya kira ini, kalau kita jujur, kita harus mengakui itu tidak mudah. Terakhir muncul dalam gereja, dan khususnya itu muncul dalam gereja-gereja non-Katolik, apa yang disebut teologi kesejahteraan, teologi kesuksesan. Yang intinya kurang lebih adalah, kalau aku dicintai oleh Allah, maka aku akan diberinya rasa aman, kebaikan, hidup yang sehat, kaya, sejahtera. Kalau aku dicintai oleh Allah. Tetapi teologi seperti itu jauh daripada apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau Anda mau menjadi besar, jadilah kecil. Kalau Anda mau menjadi tuan, jadilah hamba. Dan itulah jalan yang diikuti oleh Yesus. Oleh karena itulah, teologi sukses sesungguhnya tidak punya landasan biblis. Mengapa? Karena Yesus Kristus datang bukan untuk dilayani, bukan untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi untuk kepentingan sesama. Teologi sukses mengajarkan yang sebaliknya. Pusatnya adalah diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Siap melayani, siap memikul salib. Oleh karena itu, kalau orang beragama lain menyebut dengan menyindir agama Kristiani sebagai agama salib, itulah yang diajarkan oleh Yesus. Agama salib. Tetapi, dan ini penting supaya kita tidak memahami salah, salib Yesus Kristus. Dan intinya itu ada di dalam kata-kata tadi. Anak manusia datang untuk dilayani, bukan untuk datang untuk melayani, bukan untuk dilayani, dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Dan itulah salib, pengorbanan tanpa batas. Oleh karena itulah supaya kita mengerti apa makna salib Kristus. Salib Kristus bukanlah kekonyolan. Salib Kristus adalah ungkapan paling puncak dari pelayanan. Dengan kata lain, dari kasih. Yesus sendiri memberi makna kepada kematiannya di atas salib dengan berkata, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itulah makna salib Yesus. Ungkapan kasih. Oleh karena itu, kalau agama Kristiani disebut agama salib, itu pertama-tama harus dipahami sebagai agama kasih. Salib Yesus Kristus, menurut Santo Paulus dalam surat yang pertama kemarin, salib Yesus Kristus yang adalah batu sandungan bagi orang Yahudi, karena bagi orang Yahudi itu salib adalah tanda bahwa orang itu dikutuk oleh Allah, dan siapa yang dikutuk oleh Allah adalah pendosa. Maka ketika murid-murid mengatakan dia yang disalib, Yesus yang disalib itu bangkit, itu menjadi batu sandungan bagi orang Yahudi. Karena bagaimana mungkin orang yang dikutuk oleh Allah dan itu tanda pendosa besar bisa dimuliakan oleh Allah. Dan itulah misteri Kristen, karena salib yang merupakan batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang-orang bukan Yahudi. Dan kita adalah orang-orang bukan Yahudi. Siapa dari kita yang mau menderita, mati konyol, memikul salib? Tidak ada.
Jadi kalau salib itu salib Kristus itu kita pandang tanpa melihat dasarnya, lalu memang kita adalah orang-orang yang konyol, yang bodoh. Tetapi salib Kristus adalah ungkapan kasih tanpa batas, ungkapan pelayanan Yesus terhadap umat manusia. Dia menyerahkan nyawanya untuk tebusan bagi seluruh umat manusia. Maka salib Kristus adalah ungkapan kasih tanpa batas. Oleh karena itu, ketika kita mengatakan bangga dengan salib Kristus yang adalah kebijakan Allah, salib yang adalah batu sandungan bagi orang Yahudi dan kebodohan bagi orang bukan Yahudi, bagi orang yang percaya, salib adalah kebijaksanaan Allah. Dan kebijaksanaan Allah itu intinya apa? Tanda kasih. Kasih Allah. Salib adalah tanda kasih tanpa batas dari Allah. Saudari-saudara terkasih. Dan itulah ketika agama kita disebut agama salib, kita harus bangga. Karena itu sama dengan agama kasih. Kasih tanpa pengorbanan bukan kasih sejati. Dan Yesus menyerahkan nyawanya untuk semua manusia. Sehingga saudari-saudara terkasih, pengajaran yang diberikan oleh Yesus dalam Injil pada hari ini sungguh sangat penting. Tidak saja bagi murid-murid Yesus pada zaman hidupnya di dunia ini, tetapi bagi murid-murid Yesus sepanjang masa. Dan termasuk kita yang hidup lebih 2000 tahun sebagai pengikut-pengikut Yesus. Mengikuti Yesus berarti siap sedia menderita. Siap sedia memikul salib. Tetapi salib dalam arti sebagai ungkapan kasih tanpa batas. Pelayanan. Oleh karena itulah, saya kira kita bisa memahami kalau Paus, pemimpin gereja sedunia, itu digelar servus servorum. Hamba daripada hamba. Jadi memang fungsi seorang Paus adalah pelayan. Pemimpin pelayan. Bukan pemimpin penguasa. Tapi pemimpin pelayan. Karena apa? Karena kasih kepada saudari-saudaranya yang dilayaninya. Maka Paus kita yang sekarang paling jelas mengungkapkan itu, gelar itu, hamba daripada hamba. Dia, kita lihat seorang yang rendah hati, yang berani mengambil langkah-langkah yang oleh banyak orang disebut kontroversial. Mengapa? Karena keyakinan pelayanan. Karena mengikuti apa yang telah diilhamkan oleh Roh Kudus dalam Konsili Vatikan kedua. Gereja bukan sebuah institusi berkuasa, tapi gereja adalah pelayanan. Dan karena itu pimpinan gereja universal itu adalah hamba daripada hamba. Paus kita yang sekarang mengambil dan menempuh begitu banyak terobosan yang banyak dikritik. Dan bahkan ada yang mengatakan Paus yang sekarang ini sesat. Tetapi dia melangkah maju dengan keyakinan apa yang dia buat itu hanya melaksanakan apa yang menjadi keputusan dari Konsili Vatikan kedua. Dan minggu yang lalu dia mengembalikan model gereja yang ada sejak awal, tetapi kemudian setelah gereja itu terserat dalam struktur sosial kemasyarakatan Eropa, lalu hilanglah persaudaraan, hilanglah komunyo itu dari gereja, dan gambaran gereja yang berkuasa itu. Dan itulah yang di Eropa melahirkan apa yang disebut klerikalisme, yang menyebabkan kemudian banyak umat yang meninggalkan gereja. Tetapi paus yang sekarang dan juga dua paus-paus yang sebelumnya itu diutus oleh Allah untuk mengembalikan jati diri benar dari gereja, melayani. Dan minggu yang lalu dia mengembalikan satu model dari gereja yang melayani.
gereja yang menekankan persekutuan, persaudaraan dengan mengumumkan sinode para uskup, tetapi yang modelnya berupa sinode diosesan, di mana ditekankan bahwa dalam sinode para uskup itu seluruh umat sebagai anggota gereja dari seluruh dunia harus dilibatkan. Dan itulah maksud sinode, artinya berjalan bersama seluruh gereja yang tersebar di seluruh dunia, berjalan bersama sebagai saudara. Tetapi sidangnya akan diadakan pada tahun 2023 dan tidak mungkinlah bahwa 1,1 miliar umat Katolik itu akan ikut dalam pelaksanaan persidangan yang disebut sinode itu. Tetapi seluruh anggota gereja dilibatkan dengan mendengar sampai pada tingkat basis pendapat umat. Dan karena itulah sinode gereja universal yang akan terlaksana tahun 2023 itu dipersiapkan dengan melibatkan seluruh anggota gereja. Dan karena itu pada hari ini sebagai persiapan untuk sinode gereja universal itu diresmikan akan dimulai pada setiap keuskupan di seluruh dunia. Hari ini di semua gereja katedral seluruh dunia, uskup membuka secara resmi sinode gereja universal itu, di mana diminta supaya pendapat seluruh umat itu didengar dan dikumpulkan dan dirumuskan, lalu kemudian dikirim untuk kita di Indonesia ke Konferensi Wali Gereja Indonesia yang akan menyimpulkannya dan mengirimnya ke panitia sinode para uskup itu di Roma. Tetapi untuk keuskupan kita beruntung sebetulnya, karena sebetulnya kita sudah sampai pada tingkat implementasi dari sinode keuskupan itu. Karena kita sedang berada di dalam implementasi dari renstra keuskupan kita yang mendasarkan diri pada visi dan misi hasil sinode diosesan kita tahun 2012. Dan itu yang menjadi dasar dari renstra yang sekarang sudah mulai pada tahap permulaan berjalan. Tetapi karena sinode yang terakhir itu sudah lebih 9 tahun lalu, jadi boleh jadi bahwa tidak lagi merupakan pendapat utama, pandangan utama dari gereja universal, gereja lokal, gereja partikular Keuskupan Agung Makassar. Oleh karena itu, tim Dewan Karya Pastoral kita sebelum dan sebagai persiapan menyusun renstra itu, lalu mengadakan rechecking itu di kevikevan untuk mengecek apakah visi dan misi dari sinode diosesan kita tahun 2012 itu masih relevan. Dan tim mengadakan pertemuan-pertemuan di kevikevan mendengarkan dan menemukan bahwa visi misi penemuan hasil dan menjadi hasil sinode diosesan kita yang dipersiapkan 2,5 tahun. Dilaksanakan itu pada tahun Mei 2012, tetapi dipersiapkan hampir 2,5 tahun. Karena SK panitia, baik panitia pengarah maupun panitia pelaksana sudah dibentuk lewat SK pada Januari 2010. Dan mereka mempersiapkan diri. Dan sungguh mendengarkan pandangan dari umat dari basis, baik basis teritorial parokial maupun basis keluarga. Dan setelah dikumpulkan semua pandangan dari umat itu, lalu panitia menemukan 6 bidang strategis sebagai misi dari gereja lokal. Tetapi kemudian dalam pengecekan lebih lanjut akhirnya menjadi 8 misi itu. Dan rechecking
yang dilaksanakan oleh tim dari Dewan Karya Pastoral kita dalam rangka menyusun Renstra Keuskupan kita, itu menemukan bahwa semua masih relevan. Sehingga untuk memenuhi permintaan dari Sri Paus untuk mengadakan sinode dengan mendengarkan suara dari basis, dari anggota seluruh gereja, kita sudah buat dan kita menemukan itu masih merupakan pandangan utama dari Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar. Sehingga tim nanti yang menyusun pandangan Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar itu diringankan tugasnya karena tinggal coba mengecek lagi, sekali lagi, hasil itu, visi misi ini. Dan yang sesungguhnya sedang diimplementasikan lewat Renstra Keuskupan Agung kita. Maka saudari-saudara terkasih, mari sadar bahwa Sri Paus kita, Servus Servorum, hamba dari para hamba ini yang mau mengembalikan model hidup gereja sejak awal. Itu kita dukung lewat doa dan lewat semangat persaudaraan kita. Sehingga mudah-mudahan gereja yang sedang kehilangan daya tariknya bagi manusia supermodern, manusia zaman now, ketika kembali menghayati cara hidup umat Kristen perdana dengan sehati sejiwa dalam persaudaraan. Dengan semangat itu, moga-moga dengan bimbingan Roh Tuhan sendiri, gereja kembali menemukan daya tariknya kepada manusia abad serba maju ini. Dan itulah kiranya tujuan dari sinode para uskup yang sesungguhnya harus disebut sinode Gereja Universal ini. Dan mari kita dalam perayaan ini secara khusus berdoa untuk kesuksesan dari sinode Gereja Universal ini. Moga-moga Roh Tuhan yang telah mendorong Paus Yohanes ke-23 mengundangkan Konsili Vatikan kedua, dan Konsili Vatikan kedua inilah yang mengembalikan jati diri gereja sebagai gereja yang sinodal, gereja yang berjalan bersama sebagai satu keluarga, tetapi tentu saja bersifat perwakilan, kolegial, sehingga gereja pada intinya adalah gereja yang berjalan bersama lewat perwakilan-perwakilan. Saudari-saudara terkasih, moga-moga dorongan roh ini yang diberikannya kepada hamba dari para hamba, Paus kita yang sekarang, mengembalikan gereja sebagai gereja yang menarik bagi umat manusia. Dan dengan demikian tujuan Sang Mesias yang datang untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang kembali menjadi hal yang merupakan unsur konstitutif daya tarik bagi gereja itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Dengan berkat Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, dan dengan perantaraan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, Sinode Gereja Universal yang didahului oleh Sinode Diosesan, dengan ini selaku pelayan utama dalam Gereja Lokal Keuskupan Agung Makassar menyatakan Sinode Diosesan Keuskupan Agung Makassar dalam rangka Sinode Gereja Universal saya nyatakan dimulai dengan resmi.